Harusnya apa? Harusnya hati kita ini sering dapat templakan Roh Kudus. Sering menangis ketika buka Alkitab, ketika merenungkan firman Tuhan. Langsung menangis karena Tuhan berbicara dalam hati kita. Menegur hidup kita. Menunjukkan ini salah, ini gak berkenan, ini berhala, ini yang menajiskan hidupmu. Harusnya begitu. Tapi kalau kita sudah kering, kalau kita sudah hambar, kalau hati kita sudah bebal bahkan, maka firman Tuhan gak berkata apa-apa lagi. Sekalipun mereka orang pelayanan. Orang-orang seperti ini gak masuk dalam kedalaman. Hatinya dah gak dapetin templakan Roh Kudus. Saya mau tanya kepada saudara semua. Kapan sudah menangis karena templakan Roh Kudus? Kekristenan tanpa templakan Roh Kudus bahaya. Kekristenan menjadi agamawi. Kekristenan menjadi orang yang hadir hanya untuk hadir. Hatinya udah gak lagi mencari Tuhan, hanya untuk memenuhi kebutuhan agamawi. Kekristenan seperti ini bahaya. Serem. Lalu dikatakan di sini, mereka tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan. Terutama kehendak Tuhan yang bertentangan dengan kehendak mereka sendiri. Kalau hati kita hambar, kalau hati kita kering, khotbah apapun tidak mengubah hati kita. Jangan sampai terjadi di dalam hatimu, hati yang hambar, hati yang kering. Amin. Jangan sampai terjadi. Waktunya menangis. Ini Roh Kudus berkata, nangis. Waktunya Tuhan menegur kita. Biarkan Tuhan, aku tahu Roh Kudus sedang tegur aku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Kau sedang menegur aku nih. Katakan. Biarkan Tuhan berkata-kata terus. Biarkan. Supaya apa? Tuhan keluarkan semua kotoran, semua berhala, semua sampah dalam hati kita. Dan setiap kali Roh Kudus berkata, menyatakan kehendak Bapa Surgawi, beri kesempatan dia menyatakannya. Jangan curiga. Apa itu? Mungkin itu dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Aneh. Ada banyak mencurigai Tuhan. Padahal Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Ini hari-hari di mana ada gereja, dalamnya bukan gandum tapi gabah. Ini hari-hari di mana gereja bisa di dalamnya bukan gadis yang bijaksana tapi gadis yang bodoh. Bahkan hari-hari ini gereja bisa menjadi di dalamnya bukan domba tapi kambing. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ini cerita apa? Ini cerita tentang Esau dan Yakub. Dua orang ini sedang dalam satu kandungan. Dia adalah dua orang kembar. Tapi punya fokus hati yang berbeda. Punya prioritas hidup yang berbeda. Esau dituliskan, dia adalah seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Ini artinya apa? Ini artinya orang yang liar. Gak berada dalam didikan. Gak mau diam dalam otoritas. Jadi kalau dia ada di gereja ini, tegur aja dia. Minggu depan gak bakal balik lagi. Cari gereja lain yang gak ada teguran. Yang gak ada nasihat. Orang seperti Esau, seperti tadi saya katakan. Dia suka gereja, dia suka firman Tuhan, dia suka merenungkan firman Tuhan. Tapi dia gak suka dengan kehendak Tuhan yang mengoyak dagingnya. Dia diam di padang hanya untuk hidup dalam keliaran. Kalaupun dia dalam gereja, tetap hidup keliarannya gak pernah berkurang. Bahkan dia bertambah-tambah karena tahu banyak kebenaran.
tetapi tetap diam dalam keliaran.